Selamat datang di Beta Pods. Duduk, ngobrol, record. Oke. Kamera rolling action. Halo teman dan puan, kembali lagi dengan saya Nanda Marlina dan rekan saya Arif Purwoko yang akan menemani tuan dan puan sampai dengan berakhirnya acara kita nanti. Namun sebelum kita lanjut Nanda, kita tahan dulu karena kita ada di tanah Melayu. Jadi saya mau pantun nih Nanda. Oke, mungkin ditahan dulu, kita akan bertransformasi terlebih dahulu. Oke, yuk. Dalam hitungan 3, 2, 1. Langsung berubah diri kita menjadi wanita Melayu dah. Saya jadi pria Melayu nih Nanda. Mungkin langsung aja kita kasih pantun nih Woko. Oke. Pagi hari sarapan donat. Enak. Donatnya beli di Atambua. Jauh. Kami sambut pemirsa dengan hangat dalam Beta Pods episode 2. Oke, masih pagi nih ya Nanda. Betul. Vibes-nya tuh aromanya berbau makanan gitu Nanda. Berbau makanan. Iya. Tercium ya Woko ya. Iya, Nanda. Tapi Woko udah sarapan kan ya? Udah. Karena tentunya kita harus menjaga semangat kita nih. Apalagi kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat istimewa. Hah? Ada yang lebih istimewa dari seorang Purwoko Nanda? Emang agak GR orangnya, tapi ya udah iyain aja semuanya ya. Aduh, oke deh, oke. Banyak yang lebih istimewa dari kamu, Woko. Oke, Nanda. Nah, ngomong-ngomong nih ya, ini merupakan kesempatan perdana kita duduk ngobrol cantik bareng dengan beliau. Jadi saya agak deg-degan. Ini deg-degan tuh bukan karena takut kan? Bukan Pastinya dong. karena excited dong. Iya, gimana? Kelihatan saya udah cantik? Udah. Udah oke? Oke, parah sih. Udah paten? Paten kali, Mbak. Oke, mungkin langsung aja izinkan saya untuk menyambut beliau ya. Oke, silakan Nanda. Jalan-jalan ke kota Bontang. Asik. Jangan lupa makan baronang. Oke. Kami ucapkan selamat datang pada yang terhormat Bapak Ambang. Oke, selamat datang kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, Bapak Ambang Priyogo. Salam sehat dan salam semangat Bapak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat selalu dalam semua situasi. Luar Oke. biasa. Alhamdulillah ya Bapak ya. Oke Pak, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak atas kesediaan Bapak untuk hadir di antara kami semua di episode 2 Beta Pods. Nah oke, bahasan kali ini kita nggak jauh-jauh dari pandemi COVID-19 Nanda. Betul Bapak. Yang bahkan masih berlanjut ya sampai tahun 2021 ini. Oke, jadi tentu dampaknya yang sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia ya pandemi ini. Namun kita juga harus berterima kasih nih kepada warga Kepulauan Riau juga, karena berkat tidak pernah lelah menjadi pejuang protokol kesehatan, kita sudah mampu menyentuh PPKM level 1. Oke, luar biasa ya Kepulauan Riau ya. Oke, sebelumnya Pak, mohon izin, saya pernah baca di berita saat Ibu Sri menghadiri seminar ISEI. Woko tahu apa itu ISEI? ISEI. Oh, aku tahu enggak? Apa? Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Woko gini-gini ekonom soalnya. Nah, jadi Ibu Sri ini mengatakan bahwa akibat pandemi ini pada tahun lalu dunia mengalami kontraksi minus sebesar 3,2%. Oke. Namun untuk Indonesia sendiri hanya mencapai 2,07%, lebih kecil dibandingkan negara ASEAN lainnya. Keren ya Nah Indonesia ya. Keren dong. Kalau gitu, kita pastinya ingin mendengar ya pendapat dari seorang Bapak Ambang Priyogo. Kira-kira kondisi ekonomi Indonesia di tahun ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Ini pembukaan pagi-pagi ya, kita semangat, tapi pembukaan pertanyaannya langsung berat. Tetapi memang ini fakta yang harus kita hadapi, kita lalui, dan kita perbaiki bersama-sama. Kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, mesti optimis. Khususnya dalam menghadapi pandemik yang memang memberi impact yang sangat besar. Tadi sampaikan secara global terkontraksi secara rata-rata 2, lebih ya. Benar Pak. Sebenarnya di beberapa negara ada yang sampai lebih dari 10%. Betul. Indonesia sendiri Ya. sebetulnya termasuk kategori mild. Meskipun itu negatif ya pertumbuhannya. Tapi alhamdulillah tahun ini dengan upaya semua, jadi khususnya kalau dalam mengatasi pandemik situasi kayak gini, ini pemerintah punya ajian mujarab, namanya ajian counter cyclical. Oke. Apa itu saya? Sedikit asing ya, Ding. Gampangannya gini, karena pandemi ini kan semua kan direm ya, karena semua orang mobilitasnya dikurangi dan sebagainya. Untuk kepentingan kesehatan kita semua, maka pemerintah turun tangan
kebijakan counter cyclical itu melalui instrumen APBN. Nah, jadi instrumen fiskal. Di situ nanti kita bisa cerita bea cukai perannya sangat banyak sekali. Counter cyclical itu diharapkan dapat mengerem supaya kita nggak terkontraksi lebih dalam, menjaga stamina kita, syukur-syukur mendapatkan momentum pembalikan atau syukur-syukur pertumbuhan. Nah, tadi pertanyaannya tahun ini kita sebagai bangsa besar sekali lagi kita optimis. Dan tanda-tanda itu sudah tampak. Kuartal kedua tahun lalu kita terkontraksi 5,3% ya, kuartal kedua. Tahun ini kita sudah rebound 7,1%. Sehingga kalau GDP kita pada kuartal 2 itu sudah kembali ke masa pre-pandemik. Jadi alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan ini dengan perkembangan yang cukup bagus, kita semua bisa mulai memitigasi COVID-19, sudah mulai turun semua ya. Mudah-mudahan kita jaga, makanya protokol kesehatan, vaksinasi kita harus semua ajak suruh ikut. Mudah-mudahan momentum pertumbuhan itu menjadi lebih kenceng lagi. Kita optimis, kita sebagai bangsa mesti akan lebih bagus. Gitu, prospeknya adalah insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau lebih baik ya insya Allah ya, kalau kita lihat dari perkembangannya nanti ya. Kalau dengan perkembangan COVID ini bisa makin positif, sebagai anak muda kita bisa main lagi ya. Bisa nongkrong cantik lagi di kafe-kafe. Oke, nah pastinya untuk menekan dampak COVID ini, seluruh pemerintah di semua kementerian atau lembaga, baik di pusat maupun daerah juga sudah melakukan extraordinary effort ya Pak ya. Usaha yang luar biasa ya berarti pokoknya. Tak terkecuali dengan bea cukai yang memiliki tugas dan fungsi sebagai community protector, revenue collector, trade facilitator, dan juga industrial assistant. Betul sekali Nanda. Nah pastinya bea cukai juga memiliki program unggulan. Nah dari bea cukai Batam sendiri kira-kira apa nih Pak program-program unggulan yang kita miliki? Kalau nggak salah ada 7 program ya Pak ya? Salah satunya yang paling unggulan kita adalah Batam Logistik Ekosistem. Ya, terima kasih. Jadi instrumen fiskal atau APBN tadi mesti digerakkan. Yang menggerakkan adalah lembaga-lembaga pemerintah kan, dan itu. Bea cukai tadi disebutkan, tapi keren ya istilahnya asing semua ya. Jadi kampanye ya tadi supaya bahasa Indonesianya supaya tahu kita kan mungut duit ya untuk APBN itu. Betul. Yang sekarang digunakan untuk counter, kemudian harus memfasilitasi masyarakat ya, industri, dunia usaha. Kemudian kita harus memprotek juga gitu dan seterusnya. Nah, itu dituangkan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Keuangan dan DJBJ. Jadi peran kita sentral banget. 7 program utama itu, yang pertama adalah mensimplifikasi dan harmonisasi aturan main, prosedur, sehingga lebih mudah. Ini adalah momentum kita untuk memperbaiki, untuk reform lebih giat lagi. Bea cukai kan reform ya, kita harus semua reformis. Jadi simplifikasi dan harmonisasi aturan maupun prosedurnya sehingga lebih gampang, orang berusaha lebih gampang. Yang kemudian ada yang berikutnya adalah memberikan relaksasi. Ya, relaksasi termasuk pemberian fasilitas-fasilitas. Kita kan waktu COVID sampai sekarang bahkan kan banyak obat-obatan, alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Nah, bea cukai tampil di depan untuk memberikan fasilitas yang terbaik, termasuk dalam rangka pemberian fasilitas fiskal gitu. Ya, kemudian juga pengendalian impor. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ini malah banyak barang-barang ilegal masuk. Jadi dalam situasi ini kita harus tetap waspada dan tetap giat, bukannya surut. Jadi ini kita tetap harus. Ya, kemudian ekspor. Karena ekspor menjadi tumpuan kita untuk menggerakkan ekonomi. Nah, kita banyak sekali program-program terkait ekspor itu. Kemudian selanjutnya adalah UMKM. Jangan pernah melupakan UMKM. Ini menjadi concern pemerintah, termasuk untuk tahun-tahun berikutnya. UMKM sebagai pelaku ekonomi masyarakat yang terus dikembangkan. Termasuk bea cukai ada program-program untuk mendorong mengembangkan UMKM. Yang berikutnya adalah kita kan sebagai organisasi kan juga punya DIPA anggaran. Betul. Kita harus secara bijaksana menggunakannya dengan tepat dan berkualitas. Jangan sampai diambur-amburkan, ya, salah sasaran. Nah, ini menjadi program penting kita. Yang berikutnya adalah
proteksi perekonomian dari ilegal yang tadi ada pengawasan dan seterusnya ya. Jadi dengan 7 program ini kita mudah-mudahan bisa mendukung dari sisi penerimaan, pemberian fasilitas, kemudian juga pelindungan masyarakat. Begitu. Luar biasa. Jadi memberi pelayanan iya, pengawasan juga harus tetap kencang nih Woko. Oke. Selanjutnya nih Pak, wilayah Batam ini kan memiliki keunggulan geostrategis ya. Kita tuh berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga loh Woko. Apa aja tuh Nanda? Ada Singapura. Betul, deket banget ya Nanda ya? Deket banget, 20 menit nyampe kita. Ada Malaysia, ada Thailand, ada Filipina. Bahkan Indonesia juga dilewati jalur pelayaran terpadat di dunia ya Nanda. Apa itu? Ini nih, aku nyanyi ya. Silakan. Di Selat Malaka, di ujung Sumatera. Malah nyanyi nih Nanda nih. Bener tapi ya. Oke Pak, jadi kira-kira bagaimana nih Bea Cukai Batam memanfaatkan keunggulan tersebut dalam menjalankan program PEN nih Pak? Pertama, ini momentum yang bagus ya. Batam ini kan special area dengan treatment pemerintah yang luar biasa. Tadi disebutkan letak geografis dengan potensi ekonomi yang bagus ya, yang besar. Maka kita ingin, termasuk Kementerian Keuangan dan Bea Cukai, ingin memanfaatkan Batam ini sebagai pengungkit pemulihan ekonomi. Secara singkat, ini program-program yang kita usung khususnya oleh Bea Cukai adalah pemberian insentif dan fasilitasi untuk pemanfaatan perairan tadi yang disampaikan. Ribuan kapal lalu lalang setiap tahunnya. Nah, itu gimana kita bisa memberikan skema fasilitas tertentu secara kepabeanan sehingga masyarakat industri pelaku usaha kita bisa memanfaatkan ceruk ekonomi di situ. Yang berikutnya adalah dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem logistik kita. Mungkin masyarakat sekarang sudah mulai mengenal istilahnya adalah Batam Logistik Ekosistem. Betul Pak. Di mana Bea Cukai menjadi salah satu anchor-nya. Diharapkan perbaikan ekosistem logistik ini bisa meningkatkan biaya logistik itu menjadi lebih murah. Perlu diketahui Nanda dan Pur, di Indonesia ini biaya logistik terbilang yang salah satu yang paling tinggi di dunia. Jadi antara 24 sampai 26% dari GDP dari kue nasional. Nah, mudah-mudahan dengan terobosan-terobosan NLE di tingkat pusat, BLE di Batam itu bisa kita reduce biaya logistik ini sehingga kita menjadi efisien dan kompetitif. Kita bisa mendorong ekspor, menarik investasi sehingga menyerap banyak lapangan kerja. Dari perpajakan juga pemerintah mendapatkan penerimaan negara yang lebih banyak dan seterusnya. Jadi Bea Cukai untuk memanfaatkan kondisi geografis tadi yang melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan tingkat keekonomian kita melalui program-program itu. Gitu. Jadi ini mungkin kita bisa refresh kembali ya, diingatkan kembali ke penonton kita tentunya. Mengenai salah satu program BLE yang merupakan platform bagi seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah serta dunia usaha. Termasuk dunia usaha. Betul. Dan ini tuh programnya memudahkan koordinasi menjadi lebih mudah, transparan, dan memberi kepastian mengenai penataan logistik di Indonesia. Betul sekali. Nah, mungkin bisa dibagikan nih Pak, ketuan dan puan pendengar setia kita, kira-kira keuntungan yang bisa didapatkan dari adanya BLE ini nih Pak. Ya, yang jelas itu dapat bottom line-nya adalah menjadi efisien. Kalau tadi saya sebutkan 24 sampai 25 atau 26% jadi GDP, kalau kita bisa kurangi itu menjadi lebih efisien ya, menjadi 17% kita oke. 17%? Ya, apalagi di Batam kan tadi letaknya dekat banget ya dengan Singapura, dengan Tanjung Pelepas dan sebagainya. Sehingga kalau itu lebih efisien itu paling tidak ada dua ukuran, dari sisi biaya dan waktu. Selain kemudian adalah kepastian. Ya, orang berusaha menjadi pasti, mengirim barangnya pasti, keluar clearance pabeannya, keluar dari pelabuhannya, tracking dan sebagainya menjadi pasti. Itu akan meningkatkan confidence. Jadi orang berbondong-bondong untuk menanamkan modal di Batam. Ekonomi menjadi tumbuh. Kemudian yang terpenting lagi, karena ekosistem ya tadi, ekosistem itu adalah sistem semua punya, kemudian dikolaborasikan. Dalam satu tempat. Iya, sehingga kita menjadi simple dan harmonize
pasti dan sebagainya. Dan itu bisa menunjukkan manfaat lain, yaitu transparansi. Transparansi. Nah, itu penting. Kita ingin punya komitmen sebagai aparat pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik, tulus. Salah satunya ukurannya adalah kita harus transparan. Transparansi, ya. Oke. Setuju sekali. Oke, baiklah Pak. Kalau dari segi penerimaan negara nih, mungkin bisa diceritakan ke pendengar kita tentunya ya, atas extraordinary effort tadi yang sudah kita buat melalui program-program tadi kita nih Pak. Kira-kira dari BC Batam melalui programnya menyumbang penerimaan seberapa besar sih Pak? Ya, target kita untuk tahun ini, ya, meskipun ya tadi Batam itu sebenarnya karakteristiknya adalah pemberian fasilitas untuk industri dan ngawasi supaya nggak bocor-bocor ya. Betul. Tetapi kita, kantor kita, Bea Cukai Batam masih diberikan target sekitar 178 miliar. Itu dari bea masuk, dari cukai, dan dari bea keluar. Tapi alhamdulillah ini extra effort kita semua, baik secara mandiri maupun bekerja sama, namanya kolaborasi atau sinergi. Kita alhamdulillah dari target tahunan ini sampai bulan Oktober ini sudah meraup lebih dari 253%. Ini kita syukuri sekali. 250%. Wow. Ya, itu dari target tahunan. Jadi sangat luar biasa. Ya. Padahal belum mencapai 1 tahun, tapi targetnya udah meningkat 253%. Itu menurut saya adalah luar biasa banget sih Mbak. Oke. Ini bukan kerja keras kita termasuk mungkin ya? Dari Humas boleh juga sih Mbak. Oke, kita bagian bantu kasih tahu ke teman-teman kita aja tentunya ya. Oke, jadi kesimpulannya Pak, Bea Cukai Batam apakah sudah bisa dikatakan berhasil dalam mendukung program program pemulihan ekonomi nasional? Jadi gimana Pak? Ya, tapi sebelum saya jawab itu ya, jadi prestasi kita itu pasti ada jerih payah orang lain. Jadi saya katakan ini programnya ada yang kita upayakan sendiri, ya extra effort kita dan meningkatkan kualitas kita, integritas kita, kerja keras kita dan sebagainya. Tapi kita juga bersinergi dengan teman-teman pajak, dengan join program, dengan teman-teman yang lain semuanya kita. Jadi alhamdulillah kita bisa mencapai target itu. Gimana? Apakah Bea Cukai sudah puas dengan itu? Kita harus mensyukuri apa yang sudah kita perbuat ya, dan kita harus punya komitmen untuk terus memperbaiki. Jadi bagi Bea Cukai Batam tidak ada istilah complacency. Jadi tidak boleh complacent. Kita berpuas diri, tidak. Masih panjang, masih besar ruang perbaikan yang perlu kita lakukan. Dan kita optimis banyak sekali nanti yang bisa kita perbuat dengan komitmen bersama kita, bersama seluruh pemangku kepentingan. Jadi jangan sampai lupa ya, kita kerja mesti harus punya visi untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak itu. Karena kita tidak berjalan sendiri ya Bapak. Betul, ya. Semua membutuhkan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan program-program kita tentunya. Setuju banget. Oke Pak, mungkin bisa nih Pak kita dari Bapak berkenan untuk memberikan motivasi kepada generasi muda, khususnya Woko yang masih 17 tahun ya. Kelahiran 2003 saya Pak. Kira-kira kita sebagai generasi muda Pak, hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan perekonomian kita tentunya nih Pak? Ya, jadi ini untuk teman-teman ya, yang khususnya dari Bea Cukai dan yang dari manapun ya, kita mesti harus sayangi negeri ini dengan sebenar-benarnya sayang, mencintai negeri ini. Pertama adalah kita harus bekerja keras dan tulus. Jadi ya, keras dan tulus ya, untuk mencari kebajikan yang lebih baik, yang lebih tinggi. Itu yang penting. Jadi kita ini saat sulit seperti ini adalah momentum kita untuk menunjukkan pengabdian kita. Jadi kalau semua orang bilang cinta tanah air, kita juga cinta tanah air dengan menunjukkan ketulusan dan semangat dalam melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Itu. Luar biasa. Oke, jadi kita walaupun harus bekerja keras tapi dengan tulus ya nanti. Dengan tulus, percuma kerja keras tapi ngedumel ya, gitu, kan, ada artinya gitu. Jadi kalau disuruh, sebagai contoh misalkan disuruh sama pejabat, siap perintah dulu. Tapi tulus kan ya. Tulus, nggak boleh ngedumel di belakang. Boleh. Oke Nanda, sebelum menutup acara pagi hari ini, perlu
sepertinya kayaknya kita perlu ada bumbu-bumbu sedikit nih. Bumbu dapur. Bumbu apa ini Woko? Benar-benar setuju si Agun, mungkin penutupnya ini semakin lebih gurih gitu ya. Gurih, terasa istimewa. Apalagi tadi kan kita udah ngasih pantun nih ya Woko ya. Betul. Udah ada 2 pantun tadi. Kita pengen dong denger pantun dari seorang Bapak Bang Priyonggo. Pantun dari seorang kepala kantor ya. Iya. Batam itu termasuk ranah Melayu ya. Betul, Katanya Pak. kalau di sini nggak berpantun memang kurang afdol ya. Kurang Pak. Saya. Lagi kalau nggak ada pantun Pak. Oke, saya akan sampaikan pantun yang mudah-mudahan sangat oke ya. Oke. Burung jelatik sarang kedidi. Sarang tempua, sarang berjuntai. Walaupun kita masih di tengah pandemik, semangat kita tak boleh usai. Luar biasa. Saya insecure banget nih Woko nih. Pantunnya ini udah tanah Melayu banget temanya. Betul, Nana. Kalau Woko tadi makan donat, dipikirin makanan aja soalnya yang ditanya. Pantun Pambang sangat Melayu banget Mbak tadi. Melayu sekali Woko. Baiklah teman dan puan, itu tadi sharing-sharing curcol kita pada hari ini. Tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak Ambang, dan tentunya tuan dan puan yang setia mendengarkan kita ya Woko. Betul. Ya. Nah tentunya keseruan kita tidak berakhir sampai sini ya Nanda. Jadi karena kita akan mengundang kembali narasumber yang luar biasa di episode Betapod selanjutnya. Jadi tahan dulu semangatnya. Nanti kita akan hadir lagi ya Woko tentunya. Betul. Ya. Baiklah tuan dan puan, meskipun kita masih harus berada di antara pandemi, berdamai dengan kondisi adalah suatu solusi. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi demi Indonesia yang kita cintai. Salam sehat, salam semangat, jangan pernah lelah menjadi pejuang protokol kesehatan. Siapa kamu? Kenapa? Nanda yang saya kenal tidak bijak seperti ini. Ya ampun, saya ini semeja sama orang hebat, jadi bijaknya ini nular ya Nanda ya, baik. Ini nular, tergantung saya bicara dengan siapa soalnya. Oke, baiklah. Mari kita tutup acara Betapods kita dengan jargon dulu ya Pak, dengan Pak Ambang. Jadi jargon kita begini Pak, Betapods, duduk, ngobrol, record. Oke, nanti ke kamera yang depan ya Pak ya. Oke, Ababe dari saya, Betapods, duduk, ngobrol, record. Kamera rolling action.